Pemerintah berambisi membangun jalan tol yang rencananya menembus 2 provinsi sekaligus, yaitu Jawa Barat Gedebage hingga Cilacap, Jawa Tengah atau tol Getaci Gedebage Tasikmalaya Cilacap bahkan. Proyek ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional PSN. Adapun pembangunan jalan tol ini menggunakan skema kerjasama pemerintah badan usaha KPBU dengan penyediaan lahan ditanggung pemerintah melalui status PSN, sedangkan biaya konstruksi akan dibebankan kepada investor. Namun dalam perjalanannya hingga saat ini belum ada investor mengikuti tender proyek tersebut. Bahkan dari 2 kali lelang yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tidak ada satu investor pun masuk ke proyek tersebut. Pada tahun 2020, Kementerian PUPR melakukan lelang pertama untuk mencari investor pembangunan jalan tol Getaci sepanjang 206,65 km. Ini sekaligus menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia. Proses lelang saat itu dimenangkan oleh konsorsium PT Jasa Marga Gedebage Cilacap JGC, yang terdiri dari PT Jasa Marga 32,5%, PT Daya Mulia Turangga 13,38%, PT Gama Group 13,38%, PT Jasa Sarana 0,75%, PT Waskita Karya 20%, PT Pembangunan Perumahan 10%, dan PT Wijaya Karya 10%. Akan tetapi konsorsium tersebut akhirnya gagal untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan dan praktis lelang dibatalkan. Kemudian, Kementerian PUPR memangkas rencana pembangunan yang sebelumnya membentang dari Gedebage Tasikmalaya Cilacap sepanjang 206,65 km menjadi Gedebage Tasikmalaya Ciamis dengan panjang total 173,3 km saja. Sehingga tol ini tidak lagi menjadi proyek tol terpanjang di RI. Pada tahun 2024 proyek tersebut dilelang ulang. Berdasarkan pengumuman BPJT nomor 24 BPJT LGTCM 2024, setidaknya ada 2 konsorsium yang mengikuti prakualifikasi lelang pengusahaan jalan tol Getaci, yaitu konsorsium PT Trans Persada Sejahtera PT Wiranusantara Bumi, dan konsorsium PT Daya Mulia Turangga PT China State Construction Overseas Development Shanghai. Meski rencana pembangunan tol telah dipangkas sekitar 33 km, upaya tersebut tidak membuahkan hasil untuk mendapatkan investor baru. Hasilnya, kedua konsorsium tersebut dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi dokumen prakualifikasi. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Mogiarso mengatakan setidaknya ada 5 aspek yang menjadi pertimbangan sebuah proyek masih dapat dipertahankan statusnya sebagai PSN. Seperti memenuhi perizinan dasar, konstruksi, financial close, beroperasi sebagian, dan pembebasan lahan. Dari kelima aspek tersebut, Susi melihat proyek tol Getaci ini masih memenuhi satu aspek, yaitu pembebasan lahan. Sebab hal ini ditanggung pemerintah lewat berkah menyandang status PSN. Yang penting memenuhi 5 parameter tadi. Intinya kita evaluasi bahwa ini betul-betul bisa dilanjutkan, tanda petik tidak akan mangkrak, ucap Susi di Jakarta beberapa waktu lalu. Sementara itu, 4 aspek lainnya akan dilimpahkan kepada kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian PUPR untuk mencari investor, melaksanakan konstruksi, merampungkan perizinan, hingga pengoperasian. Jadi tinggal 4 yang kita evaluasi, ternyata dari Kementerian PUPR menjamin bahwa ini akan jalan semuanya, tuturnya. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa status proyek tersebut dipertahankan sebagai prioritas setelah dipertahankan berdasarkan evaluasi terbaru meski mengalami kegagalan lelang 2 kali. Jalan tol jalan semua. Kalau lelangnya itu harus diulang, ya diulang saja, ujar Airlangga Selasa kemarin. Sementara Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian, Susiwijono Mogiarso, menjelaskan faktor-faktor yang membuat pemerintah tetap mempertahankan status PSN Tol Getaci.
Menurutnya, terdapat komitmen pembiayaan dalam penyiapan proyek ini sehingga memastikan proyek tersebut akan dilanjutkan. Dirinya juga mengatakan pihaknya tinggal menunggu investor-investor yang ingin menanamkan modalnya dalam proyek dari Tol Getaci. Ada yang telah melalui tahapan-tahapan atau sudah ada komitmen untuk mulai pembiayaan penyiapannya dan semuanya. Selain itu, tinggal menunggu investor yang bakal mendanai pembangunan Tol Getaci, jelas Susi Wijono. Nah, itulah informasi terkini nasib Tol Getaci. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.